semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva adalah Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat Korean lunchbox cake. Jadi mini cake ini lagi populer di Korea karena dengan ukurannya yang mini, ini bisa dijual dengan harga yang relatif ekonomis dan juga bisa dijadikan sebagai kue ulang tahun. Nah, penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 75 gram margarin dan 150 gram coklat batang. Jadi perbandingannya 1:2 antara margarin dan coklat batang. Nah, ini langsung aja kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Langkah berikutnya, siapkan 4 butir telur, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Tapi kalau untuk membuat kue bolu, aku sarankan pakai SP seperti ini. Kemudian langsung aja ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Untuk memixernya, ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200. Nah, keunggulan dari mixer ini udah dilengkapi dengan termostat, jadi sebagai overhead protecting ya. Jadi kalau misalkan mixernya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Oke, setelah mengembang, berwarna putih dan kental berjejak seperti ini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk dan 100 gram tepung terigu. Lalu langsung aja kita saring tepung terigu dan coklat bubuk ini sampai benar-benar tidak ada yang menggumpal. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya gak ngebul pada saat di mixer. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja. Dan untuk nge-mixer tepung terigu ini gak perlu lama-lama ya. Cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Setelah itu matikan mixernya. Setelah itu, tuangkan margarin dan coklat batang yang udah dilelehkan tadi. Nah, ini pastikan menuangkannya dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu. Jangan menuangkan selagi masih panas karena nanti kuenya rawan gagal. Nah, ini mengaduknya juga pelan-pelan sambil diangkat dan diputar seperti ini. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek karena nanti kuenya ataupun adonannya rawan turun lagi. Kemudian ini aku pakai loyang bulat dengan diameter 10 cm. Sebelumnya ini udah aku olesi dengan margarin dan juga ditaburi dengan tepung terigu supaya gak lengket pada saat dikeluarkan dari loyang. Nah, ini langsung aja adonannya kita tuangkan dalam loyang, tapi jangan sampai penuh. Kita sisakan 1 cm dari permukaan untuk spare kuenya mengembang. Langkah berikutnya kita kukus dalam kukusan yang udah mendidih, dan ini kita kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 30 menit. Jangan gunakan api besar karena nanti permukaannya bisa bergelombang. Setelah dikukus sekitar 30 menit, kita akan cek dulu kematangannya dengan cara ditusuk pakai tusuk sate. Kalau pada tusuk satenya itu tidak basah, tidak ada yang menempel dan kering seperti ini, berarti sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Dan selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya dan ini kita dinginkan sampai benar-benar dingin. Setelah kuenya benar-benar dingin, langsung aja kita belah menjadi 4 bagian seperti ini. Jadi satu loyang ini bisa jadi untuk 2 kue ya. Nah, ini totalnya tadi ada 2 loyang, berarti bisa jadi 4 kue mini.
Langkah berikutnya, ini aku gunakan kertas nasi putih yang biasa untuk nasi KFC kayak gitu. Nah, ini langsung aja kita beri sedikit whipped cream, lalu kita tempelkan kuenya di bagian bawah seperti ini, supaya nggak goyang ya. Kemudian kita lapisi lagi dengan whipped cream di atasnya. Setelah itu, tiban lagi pakai kue. Jadi ini aku bikin 2 lapis kue ya. Setelah itu, bagian pinggiran dan bagian permukaannya kita tutup semua dengan menggunakan whipped cream, kemudian dirapihkan. Oke guys, ini aku pakai whipped cream sisa kemarin bikin kue ulang tahun yang unicorn itu ya. Jadi di sini mungkin plastiknya ataupun piping bagnya agak kecampur-campur warna gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai dan teksturnya masih bagus. Langkah berikutnya, untuk model kue yang pertama, bagian pinggirannya ini kita hias dengan menggunakan coklat ganache. Nah, untuk coklat ganache ini, cara pembuatannya sudah pernah aku bagikan di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian mau tahu juga, silahkan bisa klik link yang ada aku cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian kita hias dengan sprinkle mutiara. Kalian gak usah khawatir ya, sprinkle ini seperti permen jadi bisa dimakan. Oke guys, untuk model kue yang kedua, 3 dan 4 silahkan bisa kalian simak videonya baik-baik. Atau untuk dekor kuenya ini boleh terserah kalian ya, boleh dibikin sebagus mungkin atau juga boleh dibikin sesimpel mungkin.
Oke guys, kalau mini cake-nya udah jadi, langsung aja kita masukkan ke dalam lunchbox. Ini aku pakai styrofoam ya. Nah ini untuk bagian kertasnya aku gunting dulu jadi lingkaran, tapi kalau nggak digunting juga nggak apa-apa. Pokoknya dibikin serapih mungkin aja ya. Oke guys, ini dia hasilnya Korean lunchbox cake yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Nah ini sih kalau misalkan dihitung-hitung untuk modal satu kuenya ini, modal pokok ya, termasuk modal yang hanya dipakai aja, itu satu kuenya cuma sekitar 15.000 aja. Dan itu pun udah mahal banget ya aku ngasih harga modalnya. Jadi kue ini bisa kalian jual dengan harga Rp30.000, atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.